sampai dengan hari ini. Terima kasih untuk satu kesempatan kalau kami boleh kembali ke rumah Tuhan hari ini. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami boleh rasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar di waktu 40 menit ke depan bicara banyak untuk setiap kami ya Tuhan. Sampaikan pesan-Mu secara spesifik dan sederhana untuk setiap kami. Biar setiap kami bisa mengerti, memahami dan melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau kami lakukan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami semua yang di tempat ini. Izinkan hari ini kami rasakan hadirat Tuhan yang kuat atas tempat ini. Jadikan tempat ini tempat kesenangan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami mau siapkan telinga dan mata kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa begitu ya. Senang bisa kembali lagi ke tempat ini melayani. Terima kasih buat Pak Binsar beserta dengan semua tim pengembalaan yang ada. Nah hari ini 40 menit ke depan Bapak Ibu ya. Saya perkenalkan diri dulu, slide-nya boleh ditampilkan. Nama saya Gama Bapak Ibu ya, salam kenal kalau ada yang baru pertama kali ketemu. Saya melayani di Jakarta Family Church di daerah Jakarta Barat, Kebonjeruk begitu ya. Saya sudah punya istri 1, 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri, namanya Zack dan Zoe begitu ya. Nah hari ini gak bisa datang, yang lalu sempat datang ke tempat ini ya kalau gak salah ya. Nah senang bisa kembali ke tempat ini Bapak Ibu ya. Nah hari ini kurang lebih 40 menit ke depan kita mau masuk dalam firman Tuhan. Seberapa banyak kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan yes. Nah kalau Bapak Ibu suka mencatat sebuah tema khotbah, saya berikan tema khotbah hari ini adalah Faith in the Unknown gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya Faith in the Unknown. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia agak susah, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu kalau judul bahasa Indonesianya adalah Iman di Tengah Ketidakpastian. Oke. Nah, saya percaya setiap kita orang Kristen, kita itu berjalan melakukan kehidupan kita itu dengan iman. Setuju nggak Pak, Bu? Saya percaya termasuk waktu Bapak Ibu hari ini datang melangkahkan kaki ke gereja, 1 kali lagi hari Minggu setiap Bapak Ibu ke gereja, itu menunjukkan Bapak Ibu masih punya iman. Gak perlu diragukan, karena kalau orang udah gak punya iman ya dia gak akan ke gereja dan dia gak mau tahu Tuhan siapa, dia gak mau tahu komunitas, dia gak mau tahu gereja. Tapi satu kabar baiknya adalah saya percaya Bapak Ibu semua datang ke tempat ini dengan sebuah iman. Sama-sama katakan iman. Nah tapi saya tahu dan saya sangat yakin bahwa Tuhan mendesain setiap kita, menumbuhkan iman kita, mengajar iman kita itu dengan suatu maksud yang sangat jelas dan memberikan situasi dan kondisi untuk setiap iman kita makin bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah yang saya tahu dan saya pelajari, pertumbuhan iman itu bukan di zona yang nyaman. Pertumbuhan iman itu bukan di zona yang pasti. Karena apa? Kalau Bapak pasti diberkati Pak, Bapak gak perlu iman. Orang gak beriman pun pasti akan bersyukur. Betul gak? Kalau segala sesuatunya pasti, Bapak Ibu tahu pasti. Semuanya pasti. Itu orang gak beriman pun gampang jalani kehidupan ini. Kalau segala sesuatu pasti. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, di kekristenan, di Alkitab yang nanti akan kita bahas, itu ada banyak mengajarkan di tengah ketidakpastian orang tersebut harus tetap punya iman yang besar. Nah hari ini kita mau bicara tentang iman di tengah ketidakpastian atau faith in the unknown. Yang siap belajar sama-sama katakan Ibrani 11 ayat yang ke-32, next slide. Rasul Paulus pernah katakan bahwa dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang siapa Pak? Bu? Gideon. Gideon itu cerita di Hakim-Hakim di perjanjian lama yang beda ratusan tahun sama kisah hidupnya ditulisnya di kitab Ibrani. Setujukah Bapak Ibu bahwa kisah Gideon itu berarti history maker? Kisah Gideon itu berarti diingat, dikatakan dari mulut ke mulut sampai dengan perjanjian baru masih tahu bahwa kalau mau belajar tentang iman, kalau mau belajar tentang bagaimana seorang yang punya iman yang besar, itu harus belajar dari seorang yang namanya Gideon. Ibrani itu banyak bahas tentang iman ya. Di Ibrani itu mengupas lagi katanya Abraham itu dikenal karena imannya gitu ya.
Nah, salah satu yang dibahas itu adalah cerita tentang Gideon, ya. Jadi kalau di Ibrani aja bilang aku akan kekurangan waktu untuk menceritakan tentang Gideon, ini maksud saya kode Pak buat pengurus ya. Saya juga kekurangan waktu untuk menceritakan Gideon ya. Jadi bolehlah ya lewat-lewat dikit. Nggak, saya akan coba tepat waktu Bapak Ibu ya. Nah, karena ada banyak hal yang hari ini kita mau belajar tentang Gideon. Gideon adalah pahlawan iman. Next, sama-sama katakan Gideon adalah pahlawan iman. Kenapa ada banyak mungkin ada pendeta atau pengkhotbah yang bilang oh Gideon itu tuh panglima perang dan segala macam. Tapi menurut saya Gideon akan lebih sangat bijaksana dan penuh hikmat ketika kita memberikan predikat seorang Gideon itu adalah pahlawan iman. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas tentang cerita yang keren-kerennya Gideon, ada satu kabar bahwa Gideon itu punya latar belakang yang sebenarnya gak baik-baik aja. Next, siapa itu Gideon? Gideon itu yang pertama adalah lahir dari keluarga orang yang miskin. Jadi dia ini seorang anak muda, lahir dari keluarga miskin. Masa depannya kalau kata orang itu agak-agak suram dikit gitu ya. Siapa itu Gideon? Pekerjaannya apa Gideon? Di masa mudanya pekerjaannya mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, tujuannya buat sembunyi. Jadi saya bisa katakan bahwa Gideon saat itu adalah seorang yang pengecut. Kenapa dia harus sembunyi? Harusnya kan dia ngerjain gandum itu bukan di tempat pemerasan anggur. Tempat pemerasan anggur itu tidak sepandang mata Pak, Bu. Jadi adanya di bawah. Jadi kalau berdiri dari kejauhan itu kita nggak tahu, nggak kelihatan tempat pemerasan anggur. Dia harus sembunyi misahin gandum. Mana gandum yang baik, mana gandum yang nggak baik, mana yang bisa dimakan dan segala macam. Dia mengirik gandum, dia pisahkan gandum itu sembari sembunyi. Kenapa? Karena dari masa mudanya dia takut sama orang Midian yang akan jadi musuhnya dia. Kenapa? Karena kalau ada orang Midian lewat itu ngambil gandum dia pasti. Udah dapat dipastikan. Makanya dia mulai dari muda dia mulai menunjukkan bahwa dia takut sama orang Midian. Siapa itu Gideon? Dia lahir dari kaum yang paling kecil di suku yang paling kecil yang namanya Manasye. Jadi dia udah orang yang muda, lahir dari keluarga miskin, pekerjaannya tentunya nggak oke-oke banget, bahkan dia pengecut. Kemudian dia lahir dari kaum yang paling kecil dan di suku Manasye itu termasuk suku yang paling kecil. Dan bukan cuma itu, dia yang paling muda. Artinya Gideon itu adalah orang yang minoritas dari minoritasnya minoritas. Udah gak ada yang lebih amsyong daripada dia hidupnya. Setuju gak Pak, Bu? Gak ada yang lebih menyedihkan lagi daripada dia hidupnya. Udah dari yang paling muda, kaum paling kecil, suku paling kecil, keluarga miskin, pekerjaannya luntang-lantung gak jelas model kayak begitu. Tapi singkat cerita di Hakim-Hakim menjelaskan bagaimana pertemuan dia bersama dengan Tuhan Yesus yang membuat dia yakin, berkali-kali diyakinkan sama Tuhan gitu ya, bahwa dia yang akan memimpin bangsa Israel buat mengalahkan orang Midian. Gitu dong. Tapi setuju gak Pak? Kemenangan itu gak ada sesuatu yang gratis. Ada proses di mana Tuhan izinkan iman Gideon itu harus diuji dan bertumbuh sampai dengan kemenangan ujungnya. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana untuk kita belajar tentang kemenangan? Next. Hal yang penting untuk menerima kemenangan. Hari ini saya siapkan ada 2 atau 3 poin, nanti tergantung waktunya Bapak Ibu ya. Saya mau kita sama-sama belajar. Ada hal yang penting yang Tuhan mau sampaikan untuk kita menerima kemenangan. Kalau tahun ini Bapak Ibu percaya dari gembala sidang kita bahwa tahun ini tahun penuaian, amin. Tapi saya mau bilang, mohon maaf, saya harus katakan, nggak semua orang bisa menikmati itu. Karena ada taburan yang harus dibayar. Ada proses sebelum menuai. Orang yang nggak menabur dan tidak lewati prosesnya tidak akan pernah menuai. Itu adalah firman Tuhan. Nggak ada orang yang menuai tanpa menabur. Nggak ada orang yang menuai tanpa menjaga ladangnya. Setuju nggak Pak, Bu? Artinya untuk kita menerima kemenangan dan tuaian itu butuh kita kerjakan bersama-sama prosesnya.
Nggak bisa enggak. Oke, kita langsung bahas cerita tentang Gideon ya Pak, Bu. Saya tahu Bapak Ibu udah tahu cerita tentang Gideon. Singkat cerita nih ya, untuk flashback sedikit. Bapak Ibu ingat ya, Gideon itu bersama 300 pasukannya memenangkan peperangan bersama dengan melawan orang Midian. Kan cerita ujungnya itu ya. Nah, cerita awalnya perlu kita pahami sangat-sangat. Saya mau masuk poin yang pertama, next. Poin yang pertama ini di Hakim-Hakim 7 ayat kedua sampai dengan yang ketiga. Kita akan belajar tentang keberanian, poin yang pertama. Saya mau bacakan Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Dikatakan, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Saya mau jelaskan Bapak Ibu. Pertama kali Gideon itu punya pasukan berapa banyak Pak, Bu? Bukan 1000 Bu. Berapa? 32.000 orang. Berapa banyak? 32.000 orang. Sampai di detik firman Tuhan ini, Gideon itu masih gak berani buat lawan orang Midian. Kenapa? Karena jelas alasannya. Orang Midian jumlahnya jauh lebih banyak daripada pasukan si Gideon. Bayangin gak? Di Alkitab gak menuliskan berapa banyak pasukan Gideon. Tapi di Alkitab bilang begini, gak kehitung jumlahnya. Kalau pasukan yang 32.000 ini aja kehitung, yang di sana gak kehitung, berarti banyak apa banyak banget? Banyak banget. Apa yang membuat Gideon gak berani? Padahal ini pasukan elit semuanya. 32.000 udah dilatih bertahun-tahun. Mereka bisa perang. Pasti yang dicari yang badannya tegap gitu ya, yang punya kekuatan, betul gak? 32.000 itu gak berani lawan pasukan Midian karena jumlah pasukan Midian itu ratusan ribu orang. Di Alkitab catat, ternaknya, susunya, madunya jauh lebih berlimpah orang Midian. Artinya bisa kelihatan dari postur tubuhnya, asupan nutrisinya, proteinnya, makan bergizi gratisnya lebih bagus yang ini daripada yang itu. Kan gitu. Bisa bayangkan Pak, Bu, itu alasan Gideon gak mau maju. Tapi ada hal yang gak masuk akal yang Tuhan izinkan terjadi sama Gideon. Kata Tuhan, terlalu banyak. Amsyong gak lo Pak, Bu? Kita bilang pasukannya sedikit, Gideon udah bilang bahwa ini gak mungkin menang lawan orang Midian. Kata Tuhan, terlalu banyak. Dalam proses menuju kemenangan dan penuaian, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, catat ini dengan baik. Bisa jadi Tuhan izinkan hal-hal yang gak masuk akal atau kondisi yang gak masuk akal terjadi dalam kehidupan kita. Bisa jadi loh Pak, Bu. Buat apa? Kan ujungnya kita tahu, untuk menunjukkan bahwa mujizat Tuhan akan semakin lebih besar. Ujungnya nanti kita tahu kan. Cuma masalahnya waktu kita alami proses ini susah atau susah? Susah. Di ayat berikutnya dikatakan ini perintah Tuhan. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Bayangkan Pak, Bu, Gideon udah pusing punya pasukan cuma 32.000, ceritakan gitu ya. Tiba-tiba Tuhan suruh bilang apa? Yang takut, yang gentar pulang. Gideon ngomong gak sama bangsanya? Ngomong. Iya dong. Saya mau tanya Pak, Bu, 30 menit ke depan Bapak Ibu harus bayangkan Bapak Ibu jadi Gideon. Oke, taat. Setuju ya Gideon taat ya? Setuju. Ini ceritanya hamba Tuhan udah 250 tahun mungkin begitu ya. Dia udah yakin banget bahwa dia harus taat. Waktu Gideon ngomong sama bangsanya yang 32.000 orang pasukan itu, dia ngomong pasti dong ngomong seperti ini kan. Mungkin dia ngomong, Tuhan berfirman, siapa yang takut, siapa yang gentar, hendaklah ia enyah dari pegunungan Gilead. Kan ngomong mungkin begitu ya. Tapi dalam hati Gideon, menurut Bapak Ibu doanya Gideon dalam hati apa? Janganlah ada yang pulang satupun, kan gitu kan? Ya gak? Realistis gak? Karena dia butuh pasukan yang banyak, bukan dia butuh pasukan sedikit. Kan harapan dia waktu ngomong sama ini ya kalau pulang 1.000 masih cengli lah gitu ya. Tinggal 31.000 masih boleh lah begitu. Ternyata yang pulang berapa? 22.000 orang. Cuma sisa berapa? 10.000. Makin amsyong gak keadaannya Gideon? Sila ke-13 itu.
Udah gak masuk akal, dibuat kondisi makin gak masuk akal Pak, Bu. Siapa yang buat kondisi itu? Tuhan. Mengajarkan yang pertama kali bahwa menurut Tuhan begini. Perhatikan ini baik. Tuhan gak filter siapa yang bisa atau gak bisa. Halo? Tuhan filter siapa yang berani berjalan bersama Tuhan. Yang pulang, yang takut-takut pulang pokoknya. Saya mau katakan Bapak Ibu, di tahun ini kalau Bapak Ibu mau mengalami kemenangan, penuaian daripada Tuhan, nggak bisa enggak, kita harus berani tetap melangkah di dalam Tuhan. Asalkan Bapak Ibu yakin bahwa itu adalah perintah Tuhan. Makanya tetap butuh baca Alkitab saat teduh mesbah keluarga. Itu harus, nggak mungkin enggak. Biar Bapak Ibu tahu waktu melangkah ini adalah perintah Tuhan. Di tengah ketidakmasuk akalan dan ketidakmasuk akalan kehidupan kita, kita tetap yakin bahwa Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita. Waktu pulang sisa 10.000, 22.000-nya pulang, Gideon makin galau apa enggak Pak, Bu? Galau ya. Saya mau bilang, tapi ini poin yang sangat penting, next. Ketakutan itu mendiskualifikasi kita untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Gak bisa enggak. Karena yang pertama kali mendiskualifikasi orang-orang tersebut, itu cuma masalah ketakutan atau keberanian. Jadi saya mau katakan ketakutan itu akan mendiskualifikasi kita untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kalau hari ini mungkin kau gak pernah mengalami kemenangan dari Tuhan, engkau gak pernah mengalami penuaian itu, sampai dengan di semester kedua yang udah mau ujung ini engkau masih bertanya-tanya sama gembalamu, Pak kenapa saya gak mengalami penuaian? Jangan-jangan selama ini engkau gak berani melangkah bersama dengan Tuhan. Tapi iman itu yang memberikan kita kekuatan untuk kita tetap berani melangkah. Kenapa orang Kristen masih suka takut Pak? Kan saya lihat nih ada banyak-banyak wajah orang Kristen yang sudah berabad-abad di sini gitu kan. Sudah ikut kom sampai 700 gitu kan. Udah sampai pokoknya semua udah tahu, udah jadi Kristen 320 tahun gitu ya. Kenapa sampai hari ini kita masih suka takut? Saya punya anak umur 5 tahun Pak, Bu. Dia suka sama singa ya. Dia suka banget sama singa. Pokoknya favorit dia binatang tuh singa. Kalau saya ajak ke kebun binatang, kemudian saya ajak bapak-bapak nih yang badannya gede. Ini bapak ini kayaknya binaragawan ya. Nah misalkan bapak saya ajak pergi ke taman safari begitu ya. Kemudian saya buka kandang singa, saya nggak masuk pasti, saya nggak masuk. Saya buka kandang singa, udah gitu saya bilang sama bapak, Pak, ayo Pak, masuk kandang singa Pak. Bapaknya masuk gak? Masuk gak Bapak ini? Berani masuk gak? Enggak ya? Enggak kan? Saya kasih penguatan, Pak, Daniel aja menang Pak dari singa, apalagi Bapak. Tuhan yang sama 2000 tahun yang lalu Pak. Berani masuk gak dia? Saya tambahin lagi deh, Pak, kata Rasul Paulus, mati bagi orang Kristen itu keuntungan Pak. Berani gak masuk? Enggak kan? Tapi waktu anak saya yang umur 5 tahun, saya buka pintunya tanpa saya suruh masuk, dia masuk gak? Dia lari gak ketemu singa itu? Berani kan? Oke. Pertanyaannya simpel. Kenapa anak saya berani, bapak takut? Itu aja. Kenapa? Pernah mikir gak? Apa jawabannya Pak? Kenapa bapak takut? Simple. Karena bapak udah tahu kalau masuk dimakan singa, kan gitu kan? Anak saya tahu gak? Dia gak tahu dan dia gak peduli. Makanya dia berani. Ya gak? Oke, saya mau kasih tahu. Yang membuat orang Kristen itu takut buat melangkah, karena dia pikir dia tahu kejadian berikutnya apa. Betul gak? Kan kita yang si paling pinter, yang udah 320 tahun jadi orang Kristen. Kita yang udah tahu kira-kira Tuhan mau buat apa. Tapi saya mau bilang, bukan kita paling tahu, kita paling sok tahu. Iya gak? Waktu Tuhan suruh kita menabur di tengah kekurangan kita, kita yang paling sok tahu kan? Kalkulator kita yang kita pikir paling bener kan? Waktu Tuhan suruh kita mengampuni orang lain, kita yang paling tahu kan? Kalau kita bilang gini, kalau gua ampuni dia makin gede kepala Pak, gak mungkin Pak, gitu kan? Kalau gua ampuni dia buat lagi nih Pak, yang begini Pak. Ini mah pengalaman gua Pak, udah tahu Pak, gitu kan? Seringkali waktu Tuhan suruh kita buka usaha kita, ini punya toko handphone 1, tiba-tiba disuruh Tuhan buka toko handphone 2, kita yang paling sok tahu kan?
Kita bilang sama Tuhan, Tuhan gak mungkin lah Tuhan. Toko sebelah aja udah tutup, masa gue buka toko satu lagi, kan gitu. Kita pikir apa yang kita tahu itu yang akan terjadi. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu semua. Yang bikin orang Kristen suka takut melangkah karena kita suka overthinking, mikirin apa kejadian berikutnya. Berita baiknya apa? 100% realita itu miliknya Tuhan. Semua mujizat yang ada di Alkitab Pak, itu gak ada yang masuk akal. Kalau Maria sama Marta sotoinya kayak kita, sok taunya kayak kita, gak mungkin Lazarus dibangkitin. Ya gak? Kalau Petrus sok taunya kayak kita, mungkin gak jalan di atas air? Gak mungkin, semuanya gak pernah terjadi, betul gak? Karena semua orang itu berani untuk meletakkan realita dan harapan 100% miliknya Tuhan. Nah, yang bikin orang Kristen takut buat melangkah karena tiap kali dia melangkah dia pikir begini, kejadiannya kayak begini deh. Dia lupa bersandar sama Tuhan. Iya enggak? Jadi kita harus berani Pak, Bu, untuk kita melangkah biar kita bisa mengalami kemenangan itu. Next, 1 Timotius 4 ayat ke-12 ini sering banget dibahas, tapi saya kutip satu ayat ini, next. Satu kalimat awalnya, dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah, itu dong. Saya mau bilang, catat ini baik, saya gak bahas panjang. Yang pertama, jangan biarkan orang lain menganggap engkau rendah. Kalau engkau sedang berjalan bersama dengan Tuhan, saya mau kasih tahu, mungkin kata orang lain memang gak masuk akal. Mungkin. Tapi kalau engkau yakin itu dari Tuhan, tetaplah berjalan. Jangan biarkan opini orang lain mencegah engkau untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di dalam ayat ini bilang dengan sangat jelas, don't let anyone, berarti tidak ada satu orang pun, nggak ada seorang pun yang berhak menganggap engkau rendah. Termasuk siapa Pak? Yang kedua, dirimu sendiri. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini bukan dianggap rendah sama orang lain, bukan, tapi menganggap dirinya rendah. Orang yang selalu menganggap dirinya rendah di hadapan Tuhan secara langsung, ini yang ketiga, jangan sekali-kali engkau menganggap Tuhan rendah dalam kehidupanmu. Karena waktu engkau menganggap rendah engkau dalam kehidupanmu sendiri, secara langsung engkau sedang bilang bahwa Tuhan gak mampu lakukan yang besar dalam kehidupan. Jadi tolong Pak, Bu, catat ini baik-baik. Jangan biarkan orang lain, dirimu sendiri menganggap engkau rendah dalam kehidupan. Karena itu amsyong kalau jadinya begitu. Engkau gak akan pernah mengalami kemenangan kalau engkau masih menganggap dirimu rendah. Tiap kali Tuhan mau berperkara dalam kehidupanmu, engkau enggan untuk melangkah, itu engkau sedang menganggap dirimu rendah di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan minta engkau masuk dalam pelayanan, terlibat dalam pelayanan jemaat dan engkau enggan, artinya engkau sedang menganggap Tuhan rendah dalam kehidupanmu. Iya enggak? Jangan sampai itu terjadi. Poin yang pertama, next. Saringan pertama ini saya bisa tuliskan, saya bilang Tuhan izinkan masing-masing memilih. Setuju gak Pak, Bu? Ini gak ada paksaan. Yang pilih itu murni pasukan tersebut. Mau ikut atau gak ikut, takut atau gak takut, pokoknya yang berani tetap jalan. Dari 32.000 sisa berapa di saringan yang pertama? 10.000 orang. Bayangkan Bapak Ibu jadi Gideon, ketika yang lain udah meninggalkan pegunungan Gilead itu, sisa 10.000 atau dia hitung-hitung, waduh sisa 10.000, dia makin galau apa enggak Pak, Bu? Dia makin galau. Saya mau kasih tahu, pengalaman Gideon ketemu sama Tuhan itu bukan suatu kemenangan dan mujizat. Sebelumnya enggak ada. Kenapa saya bilang Gideon itu patut untuk ditiru? Karena mujizat sebelumnya itu enggak ada Pak, Bu. Betul dia punya encounter journey, dia punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Waktu dia bilang kan, Tuhan bener gak gue yang disuruh pimpin bangsa Israel? Tolong dong bikin batunya basah, bikininnya gitu-gitu ya. Nah itu ada. Tapi sebelumnya dia gak pernah mengalami mujizat yang besar. Jadi ini orang modal percaya sama Tuhan. Waktu 10.000 saya tahu dia pasti galau banget. Tuhan tahu gak Gideon galau? Tahu lah, Alkitab nanti catat, saya kasih tahu Bapak Ibu. Tuhan kasih tahu Gideon kalau Gideon galau. Dia galau Pak, Bu. Tapi masalahnya prosesnya udah selesai belum? Belum. Prosesnya belum selesai buat terima kemenangan itu. Next, Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kalau terlalu kecil Bapak Ibu bisa buka di Alkitab masing-masing. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-11. Dikatakan seperti ini Pak, Bu.
Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Waktu saya baca ini berkali-kali Pak, Bu, ini ayat bikin bingung. Saya gak tahu Bapak Ibu, kalau yang pinter-pinter mungkin sekali baca ngerti, tapi saya enggak. Sampai puluhan kali saya baca, cara saya baca Alkitab nih ya Pak, Bu, ya agak unik ya. Saya kalau baca Alkitab itu saya membayangkan saya adalah orang di tokoh tersebut. Biar saya tahu apa yang kira-kira Tuhan mau saya lakukan. Bapak Ibu, tadi saya bilang Bapak Ibu jadi Gideon ya. Tiba-tiba sisa 10.000, Tuhan ngomong kayak begini. Bapak Ibu bingung apa enggak? Kalau yang tadi masih masuk akal lah, oke. Yang takut pulang, oke gitu ya. Walaupun Tuhan kayaknya gak masuk akal, oke. Tapi yang ini menurut saya, ini gak masuk akal. Tuhan suruh urusan minum-meminum, mulangin orang. Itu masuk akal gak? Kalau saya jadi Gideon saya akan bilang gini, Tuhan lu gak konyol loh. Tahu gak konyol kenapa? Boleh lah lu suruh push up, yang kalah pulang, itu boleh. Ya enggak? Lu suruh lomba lari, yang pingsan pulang, boleh, itu boleh, cocok banget. Ini urusan minum-meminum Pak, Bu. Ada hubungannya enggak sama skillnya mereka? Enggak ada loh. Kalau saya jadi Gideon, saya pasti protes sama Tuhan. Saya akan tanya, apa dasarnya Tuhan suruh mereka minum? Dan perhatikan, waktu disuruh minum Tuhan enggak bilang dari awal berapa siapa yang pulang, enggak. Tapi Tuhan pilih yang sedikit yang stay, sisanya pulang, gitu kan? Iya enggak? Perhatikan ayat ini. Saya tahu ada banyak pendeta, bukan artinya pendeta itu salah, enggak, itu benar, hikmat dari Tuhan. Ada yang khotbah kan, misalkan, oh kalau yang enggak pulang itu artinya fokusnya sama Tuhan, bukan fokus sama berkat, tertuju sama Tuhan, gitu-gitu ya Pak, ya kan? Saya enggak bilang itu salah, saya juga cukup setuju, tapi hari ini saya enggak khotbahkan tentang hal itu. Waktu saya berdoa berkali-kali, puluhan kali saya persiapkan firman Tuhan ini, tadinya saya gak mau angkat ini. Karena saya gak firm, apa sih? Masa gue ajarin jemaat yang minum yang ini yang bener, yang ini salah? Kayaknya cocokologi gitu loh, tau cocokologi gak Pak, Bu? Tapi ya itu is okay lah. Tapi satu hal waktu saya berdoa begitu ya, Tuhan kasih rema bahwa ini nih urusannya Tuhan. Sepakat gak Pak, Bu? Saringan yang pertama tadi saya tulis dengan sangat besar. Tuhan izinkan masing-masing memilih. Tapi yang kedua, Tuhan gak izinkan kalian memilih. Yang pilih langsung siapa? Tuhan. Itu loh. Tuhan yang pilih yang 300 orang itu. Sekarang pertanyaannya gimana cara Tuhan memilih, kan gitu kan? Waktu saya persiapkan firman Tuhan ini saya berdoa, saya baca puluhan kali, saya ulang-ulang. Satu rema Pak yang ditaruh dalam hati saya. Tuhan pakai media air, sama-sama katakan air. Setuju gak? Yang Tuhan biarkan memilih itu air yang ada di sini. Iya kan? Dan kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, di perjanjian lama maupun perjanjian baru, air itu menggambarkan apa? Cuma satu, gak ada yang lain. Roh Tuhan atau Roh Kudus itu sendiri. Setuju gak Pak, Bu? Jadi media yang Tuhan percaya buat yang kedua ini adalah Roh Tuhan dan Roh Kudus itu sendiri. Next yang kedua, saya mau kasih tahu. Poin yang kedua, gak bisa enggak Pak, Bu. Untuk menerima kemenangan daripada Tuhan, hal yang paling penting dalam kehidupan kita, waktu kita punya Roh Kudus itu. Roh Kudus itu selalu digambarkan seperti air yang mengalir dalam kehidupan kita. Berarti kalau dalam ceritanya Gideon, berarti itu Roh Tuhan sendiri yang menyaring dan memilih mana orang-orang yang berjalan bersama dengan Roh Tuhan, mana orang-orang yang berjalan dengan kekuatan dan keberaniannya sendiri. Saya mau bilang, orang yang berani, orang yang skillful itu belum tentu menerima kemenangan daripada Tuhan. Tapi yang dapat dipastikan adalah orang-orang yang berjalan bersama dengan Roh Tuhan, itu yang akan menerima kemenangan daripada Tuhan. Di Galatia 5 ayat 25 kan bilang,
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya mohon maaf, saya mau bilang, ada banyak jemaat yang bilang bahwa dia penuh dengan roh. Ada banyak jemaat yang bahasa rohnya paling keras. Ada banyak jemaat yang dimanapun dia berbahasa roh, tapi hidupnya gak pakai roh. Banyak gak? Waktu di jalan, amarahnya, wah itu mah bukan roh-roh lagi gitu kan. Seorang ibu di rumah, kalau lagi marahin anaknya, itu kira-kira pakai Roh Kudus apa enggak? Yang bapak-bapak waktu ngomong sama istrinya buat salah sedikit, itu bener dipimpin oleh Roh Kudus apa enggak? Kan itu pertanyaannya. Saya mau bilang, bukan seberapa besar engkau bahasa roh, engkau bilang hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Enggak. Hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus itu ditentukan waktu engkau keluar dari tempat ini. Kehidupanmu benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus apa enggak? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, waktu Roh Kudus suruh ke kanan, dia tetap ke kanan, dia gak ke kiri. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, waktu Tuhan suruh lepas, dia akan lepas, dia gak pegang. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, waktu disuruh menabur, dia akan menabur dan dia gak akan keep. Setuju gak? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, waktu Tuhan suruh diam, dia akan diam, dia gak bergerak. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus itu 100% melakukan apa yang Roh Tuhan suruh lakukan. Itu susah gak? Susah. Namanya kita hidup masih pakai daging. Kan yang enak semuanya daging, Pak. Ya gak? Apalagi daging babi kan? Itu kan yang enak karena semuanya daging. Sedangkan kita disuruh hidup pakai roh. Pasti kita butuh sangkal diri, memikul salib kan gitu. Jadi ngikut dipimpin oleh roh itu susah banget. Makanya tinggal 300. Karena ada banyak orang yang bilang mau berjalan bersama Tuhan, tapi gak menunjukkan hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan. Boleh jemaat banyak, tapi masalah berapa banyak yang jumlahnya mengikut Kristus, yang hidupnya benar-benar dipimpin oleh roh Tuhan. Susah gak Pak buat hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Susah. Saya kesaksian dan mengaku dosa boleh ya. 1,5 tahun yang lalu ada proses dalam kehidupan saya begitu ya. Tiba-tiba dalam doa puasa kami, saya bersama dengan istri, kami biasanya akhir tahun tuh selalu doa puasa begitu ya. Sebenarnya waktu itu Pak, Bu, agak ikut-ikutan kepaksa program pusat, tahu nggak? Ini jujur aja, kan tiap akhir tahun kan doa puasa kan? Iyalah masa kita pemimpin kita nggak ikutan kan gitu kan, support, kira doa puasa. Tapi di dalam doa puasa itu ternyata doa puasa yang sangat berkualitas bagi kami, bagi saya dan istri saya. Makanya itu fungsinya taat. Kadang-kadang taat tuh kan malas dilakukan kan. Taat dulu deh, ntar ada dapatnya gitu loh. Nah, waktu saya berdoa puasa sama istri saya dapatkan saat itu saya masih kerja di kantor Pak, Bu. Saya dipercaya Tuhan kasih saya pekerjaan yang cukup baik. Saya jadi direktur di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan, punya mobil, dikasih supir dari kantor dan segala macam. Tapi Tuhan dengan sangat jelas dalam doa puasa kami berdua yang secara terpisah menyatakan bahwa saya harus keluar dari kantor. Padahal gak ada masalah di kantor. Susah gak ngikutin maunya Tuhan? Susah lah. Menurut Bapak Ibu saya lakukan apa enggak? Ya enggak lah, ngapain? Ya enggak, kan ini masalah kantong saya kan? Masalah dapur saya ini terancam ini kalau ngikutin Roh Kudus kan gitu loh. Akhirnya kami terus berdoa sampai 3 bulan Pak, Bu. Saya menanti-nantikan jawaban Tuhan, semoga beda gitu loh. Ternyata enggak, jawabannya sama. Jadi saya buang-buang waktu 3 bulan itu, saya gak dapatkan sesuatu yang baru, yang ada saya makin kurus karena puasa mulu. Akhirnya hati ini gak tenang gitu ya Pak, Bu. Menjalankan setiap hari apa yang rasanya Tuhan gak suruh saya lakukan. Jadi tiap kali ke kantor tuh udah ngawang-ngawang gitu ya. Ini bener yang Tuhan mau gak sih gitu ya. Jadi itu selalu bertanya-tanya. Sampai akhirnya saya putuskan saya resign dari kantor. Dalam doa kami Pak, Bu, Tuhan itu spesifik bilang suruh saya keluar sebelum saya dapat kerjaan. Makin amsyong gak Pak, Bu? Ya amsyong lah. Gimana cara bayar cicilan yang begitu banyak kan gitu. Listrik kan gak mungkin diisi pakai bahasa roh kan gitu. Iya gak? Kan itu semua terpikirkan oleh kedagingan kita, setuju gak Pak, Bu? Jadi intinya saya mengajukan resign dari kantor karena ya ada notice period yang cukup lama begitu ya. Karena
harus handover pekerjaan yang banyak. Dalam waktu beberapa bulan akhirnya saya resign dari situ. Dan di dalam proses saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tuh berkata dengan sangat jelas dalam konfirmasi bahwa saya gak boleh kerja lagi. Pusing gak? Pusing loh. Terus apa maksudnya, kan gitu ya? Kalau tiba-tiba di depan rumah ada emas sekilo sih lumayan kan gitu. Kan ini gak ada. Uang tabungan kan habis semuanya gitu. Kerja bertahun-tahun, uang tabungan kepake berbulan-bulan buat hidup tanpa ada penghasilan. Saya doa sama Tuhan. Dan Tuhan berkali-kali kasih konfirmasi sama saya. Enggak boleh kerja. Saya interview begitu banyak, ada orang-orang yang nawarin saya kerjaan, semuanya digagalkan sama Tuhan. Dengan caranya Tuhan. Makin pusing gak Pak, Bu, dalam proses itu? Cuma kan saya tahu nih Galatia 5:25 kan? Kan sebelumnya juga udah pernah khotbah yang ini, ayat ini kan? Pas dihadapkan ada roh Tuhan ngomong sama kita, itu susah banget. Singkat cerita saya ketemu sama orang yang mau bikin usaha Pak, Bu. Mempercayakan uangnya cukup besar, beberapa M, untuk yuk kita bikin usaha sama-sama. Bagi saya, oh ini adalah jawaban Tuhan kan gitu ya. Berarti ini jawaban Tuhan nih gitu. Saya gak boleh kerja dari kemarin tuh gara-gara mau ketemu orang ini gitu ya. Tapi saya gak doakan. Saya pikir udahlah dari Tuhan gitu ya. Kita udah bikin MOU tapi belum tanda tangan. Uangnya belum ditransfer. Hari Sabtu uangnya akan ditransfer. Bayangkan ya, ini hari Jumat. Jumat malam saya tidur. Saya tuh jarang mimpi Pak, Bu. Saya kalau tidur itu dalam hadirat Tuhan pokoknya, nyenyak sekali. Gak ada masalah hidup gitu ya. Jadi hari itu di subuh-subuh hari Sabtu itu saya dikasih mimpi sama Tuhan. Saya ada dalam sebuah kendaraan, satu mobil bersama dengan orang yang nanti siang saya ketemu dan transfer uangnya ke saya untuk kita bisnis bareng gitu ya. Kita udah meeting berkali-kali gitu ya. Saya ada di dalam satu mobil dan saya tabrakan di dalam mobil itu bersama dengan orang itu. Dan kemudian orang itu pergi. Menurut Bapak Ibu kalau dibawa ke ahli mimpi nih, gak usah ke ahli mimpi dah, ke Pak Binsar dah saya cerita. Pak Binsar bilangnya apa harusnya? Coba doain, cuma dari Tuhan kayaknya gitu ya. Sabtu pagi itu saya doa pagi Pak, Bu. Jam 5 pagi itu di gereja kami seluruh pengerja harus doa pagi jam 5 pagi gitu ya. Jadi saya datang, di dalam doa pagi itu saya kepikiran itu aja terus gitu kan. Tapi akhirnya ya udah saya pikir udahlah biarin lah gitu ya. Kayaknya ini mah cuma bunga tidur, kembang tidur ya kalau orang bilang gitu ya. Akhirnya istri saya tuh gak tahu Pak, Bu. Jadi saya tetap pergi ketemu sama orang itu. Setelah dari gereja ada meeting segala macam, saya langsung pergi, saya bawa mobil. Di perjalanan saya menuju ke tempat orang tersebut di daerah Cideng Tomang, tahu ya Pak? Kan macet banget ya. Tiba-tiba ada satu kendaraan adu banteng sama saya lawan arah dan saya tabrakan. Mobilnya hancur depan belakang, gak bisa jalan. Udah gitu waktu saya tabrakan dalam hati saya apa Pak, Bu? Apa ini bener dari Tuhan ya gitu kan? Cuma kalau gue gak kerjain ini gue makan apa? Kan gitu. Udah gitu saya pulang ke rumah, mobilnya dibawa langsung ke bengkel. Nyampe rumah istri saya nanya, hah kok gak jadi ketemu? Enggak, saya bilang saya tabrakan. Abis itu saya baru cerita gini. Malamnya saya pas tidur saya ada mimpi saya tabrakan. Saya bilang kayaknya dari Tuhan apa enggak ya gitu ya. Udah gitu istri saya bilang kayaknya dari Tuhan deh. Udah gitu saya bilang gini, kalau dari Tuhan berarti kita disuruh ngapain? Masa kita disuruh diem di rumah? Nggak boleh kerja, cari kerjaan nggak dapet, usaha Tuhan tutup, terus mau ngapain kan gitu loh. Mabuk gak Pak, Bu? Bapak-bapak kan tahu ya cicilan susah kan bayar kan gitu. Apalagi saya cicilannya masih banyak gitu Pak, masih muda kan. Nah akhirnya nih saya cerita Pak, Bu ya, saya cepet ya. Habis itu saya harus reschedule ketemu orang itu hari Selasa. Nggak mau dong lepas. Ini kan usaha saya. Jadi istri saya udah bilang, kayaknya dari Tuhan. Saya bilang, enggak lah itu, ini kebetulan semuanya saya bilang. Saya harus ketemu orang yang hari Selasa. Karena hari Rabu orangnya harus pergi ke Australia 2 bulan dan tidak balik selama 2 bulan. Jadi itu adalah kesempatan terakhir saya. Untuk saya deal bisnis soal itu. Hari Senin malam saya sakit perut Pak, Bu. Saya pikir sakit perut mah biasa aja ya. Minum Interlac, ya besok mah sembuh gitu loh. Nah pagi-pagi saya merasakan begitu sakit perut saya yang gak pernah saya rasakan. Sakit di sebelah sini.
Saya telepon papa saya. Papa saya ini asisten dokter ya, udah kayak asisten dokter lah. Dia pendeta tapi kayak dokter. Kata papa saya, waduh lu hati-hati itu ginjal katanya kalau di sini. Sakit sampai belakang nggak? Istri saya tekan-tekan. Ya sakit sih, semua badan juga sakit soalnya gitu ya. Jadi pagi-pagi Pak, Bu, saya ketemu orang itu harusnya jam 12 siang. Pagi-pagi jam 9 saya ke rumah sakit dulu. Harapan saya ke rumah sakit ya dikasih apalah obat. Habis itu beres saya ketemu orangnya gitu ya. Pas saya masuk ke dalam klinik itu, rumah sakit gitu ya, di klinik dokter itu. Di ruangan dokternya ada alat-alat yang lengkap gitu ya, ada USG apa segala macam. Udah gitu dokternya langsung bilang begini, kan dokternya kenal sama keluarga kami. Dokternya bilang, "Gak mah, ini harus dioperasi sekarang juga," katanya. Menakutkan gak? Saya bilang, wah ini Tuhan ini. Udah urusan begini baru ingat Tuhan Pak, Bu. Katanya ini harus dioperasi, kalau gak usus kamu ini bisa pecah katanya. Karena infeksinya udah terlalu berat katanya. Kata dokter ini udah lama loh harusnya. Enggak dok, semalam baru berasa dok. Saya bilang, enggak ada, saya sama sekali gak pernah rasa sakit. Gitu ya, dokternya bilang udah harus operasi. Akhirnya saya urus ya semua urusan asuransi gitu-gitu. Akhirnya ruang operasi itu ada jam 2 siang Pak, Bu. Jam berapa? Jam 2 siang. Akhirnya CT scan semua udah beres, kata dokter harus dioperasi. Dokter bedahnya dipanggil, dokter spesialisnya dipanggil, operasi jam 2 siang. Harus pasrah gak saya Pak, Bu? Ya kan udah gak bisa ngapa-ngapain juga ya. Di kamar saya ingat saya masuk kamar tuh sekitar jam 10 pagi gitu ya. Saya telepon istri saya. Istri saya makin kaget gak? Makin kaget. Terus saya udah minjem mobil dia udah bilang hati-hati lu tabrakan lagi katanya gitu kan. Nah abis itu saya masuk rumah sakit dan harus dioperasi. Dia makin kaget gak? Dia kaget. Omongan ibu-ibu pertama kali apa kira-kira? Syukurin lu kata dia gitu. Syukurin lu, gue udah bilang katanya itu dari Tuhan, lu masih pergi ke sana. Kata istri saya ya. Ini istri pendeta kayak gitu ngomongnya. Syukurin lu katanya. Udah gue bilang jangan pergi kata dia Pak, Bu. Akhirnya singkat cerita, saya berdoa di dalam kamar itu di tengah kesunyi senyapan. Saya udah gak boleh makan, udah dipasang infus gitu ya. Menunggu nanti jam 2 siang operasi. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni saya ya. Saya gak dengar kata Roh Kudus. Iya kan? Udah berkali-kali loh Tuhan ingatkan, dan saya masih bandel untuk saya pikir rencana saya itu yang paling baik buat kehidupan saya. Iya kan? Saya bilang, Tuhan saya bertobat. Saya langsung kayak sok manis banget sama Tuhan gitu ya Pak ya. Kayak Tuhan ampuni saya ya. Saya langsung telepon orangnya, saya bilang batal. Saya telepon orangnya, saya bilang batal. Orangnya, kenapa? Nanti dah saya jelasin, tunggu pulang dari Australia ntar ketemu sama saya, kita cerita, kita ngopi bareng-bareng saya bilang. Tapi ini batal ya Pak, batal. Udah, saya bilang saya harus operasi sekarang, ntar saya cerita, saya bilang gitu ya. Singkat cerita, saya bilang sama Tuhan, namanya juga boleh dong ngobrol sama Tuhan ya. Saya bilang Tuhan boleh nggak operasi dah gitu. Ini kan udah batal ya Tuhan ya. Masa Tuhan nggak kasihan sama saya? Saya seumur hidup nggak pernah masuk ruang operasi Tuhan gitu. Masa gara-gara ini saya dioperasi? Saya berdoa sama Tuhan, bener-bener hari itu bagi saya kayak kok saya nakal ya sama Tuhan gitu loh Pak, Bu. Saya doa Tuhan jangan dong gitu ya. Jangan dioperasi dong Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan masih ada. Jam 12 siang dokter bedah sama dokter spesialisnya datang untuk kontrol persiapan operasi ya Pak, Bu ya. Suster udah bilang nanti jam 12 dokternya mau datang, dia bilang. Dokternya datang, ada dokter bedah dan dokter spesialisnya datang ke kamar. Dia langsung ngomong begini, Gama, ada satu cara lagi untuk kamu tidak dioperasi. Wah, ini awan segenggam tangan sudah ada Pak. Gitu dong. Dokternya bilang ada caranya. Saya bilang apa dok caranya? Dia bilang ini saya kasih dosis antibiotik tapi tinggi, dia bilang. Ntar badan kamu lemes, dia bilang. Ini saya langsung suntik 2 dosis, dia bilang. Kalau nanti perut kamu sudah tidak sakit, berarti cocok obatnya. Artinya maksudnya itu gak terlalu bagaimana banget. Karena di CT scan tuh agak ketutup Pak, kata dia harus tetap dibuka. Udah gitu, menurut Bapak Ibu saya apa? Ya iyalah gitu loh. Ini kan jawaban Tuhan. Gitu. Singkat cerita dokternya bilang nanti ditunggu sampai jam 1. Kalau saya tekan perut kamu masih sakit, artinya kamu harus tetap operasi. Jadi sejam itu saya berdoa peperangan Bapak Ibu.
Saya berdoa biar jangan sakit. Kayaknya bentar-bentar saya pegang perut saya sakit apa enggak gitu loh. Nungguin 1 jam obat itu harus bekerja dengan sangat cepat. Dan puji Tuhan ya saya nggak operasi Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tepuk tangan, saya deg-degan itu saat itu. Tapi Tuhan kasih saya waktu 7 hari di rumah sakit. Saya nggak boleh makan dan minum sama sekali Pak Bu. Minum air putih aja nggak boleh. Bagi saya itu hari Sabat saya yang Tuhan siapkan buat saya. Buat saya bisa mikir bahwa jalan hidup itu harus dipimpin oleh Roh. Singkat cerita keluar dari rumah sakit, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya Pak Bu? Tuhan gak suruh saya jadi full timer. Saya sudah berdoa gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan bilang, oh Bapak full timer ya. Enggak. Saya sudah berdoa dengan sangat-sangat jelas bahwa saya bukan full timer gitu ya. Saya tetap melayani Tuhan, saya sangat aktif sekarang melayani Tuhan. Saya punya waktu banyak, saya gak kerja kantor lagi. Tuhan siapkan satu usaha yang dalam waktu 1 minggu Pak Bu, saya menjalankan usaha saya. Tuhan kasih saya gaji 4 kali bulan gaji saya jadi direktur. 1 minggu saya kerja. Itu Tuhan gak? Tuhan kan? Kan enak kalau udah tahu begini kan? Karena sebelumnya kan pusing Pak, 6 bulan luntang lantung gak punya uang sepeser pun tiap bulan gak masuk. Uang tabungan habis karena Tuhan mau ajarin saya berjalan sama Roh Tuhan. Sampai hari ini saya gak pernah kekurangan. Tuhan berkati saya bahkan lebih daripada sebelumnya. Saya punya banyak waktu buat melayani Tuhan. Tapi Tuhan ajarkan proses itu dalam kehidupan saya. Saya mau tanya Pak Bu, lanjut ke firman Tuhan, boleh 5 menit boleh gak Pak? Boleh ya. Tuhan tahu gak Gideon takut? Tuhan tahu gak waktu saya di proses itu dan saya takut? Tuhan tahu. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Ini saya mau tutup ya, next slide. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu sebab telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Gideon pada posisi itu dia cuma punya 300 pasukan dan disuruh sama Tuhan bangun, turun, serbu perkemahan yang jumlahnya ratusan ribu orang. Itu namanya misi bunuh diri atau enggak Pak Bu? Misi bunuh diri itu udah pasti. 300 orang lawan ratusan ribu orang, Tuhan suruh Gideon turun. Tuhan tahu enggak Gideon makin takut? Tuhan tahu. Next slide. Ayat ke-10 dibilang begini. Tetapi jika engkau takut, nih kata Tuhan. Tuhan kadang-kadang suka bercanda gitu loh. Udah tahu Gideon takut gini. Gideon, tapi kalau engkau takut turun gitu loh. Padahal udah pasti turun, gak mungkin gak turun. Karena Gideon takut kan gitu kan. Turunlah bersama dengan Pura. Sama-sama katakan Pura. Bujangmu ke perkemahan itu. Next slide, ayat ke-11 dengan cepat. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian kau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya. Sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Jadi Pak Bu, Bapak Ibu jadi Gideon ya. Masih jadi Gideon loh. Bapak Ibu takut. Wajar gak? Wajar menurut saya. Absolut banget ketakutannya. Ya 300 orang lawan ratusan ribu orang loh. Nyiapin 32 ribu aja gak berani, ini dikurangin Tuhan sampai 300. Waktu Gideon turun, Tuhan suruh turun bersama dengan Pura, turun ke perkemahan buat nguping, kan gitu kan? Tahu nguping ya Pak Bu? Ngedengerin tuh di perkemahan ngomongin apa? Abis itu Alkitab catat, dikatakan maka engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Masuk akal atau enggak? Nah saya mau tanya Bapak Ibu, ini masuk akal apa enggak? Gak masuk akal bagi saya. Saya baca puluhan kali, menurut saya ini gak masuk akal. Masa ada orang takutnya kan pasti sampai gemeter ya Pak Bu. Udah gitu dia nguping ke bawah, apapun yang dia denger lah, anggaplah gitu ya. Dia bilang kayak Gideon keren, Gideon bagus, Gideon bisa. 300 orang sama Gideon lawan ratusan ribu orang. Abis itu Alkitab catat dengan jelas. Waktu dia kembali ke perkemahan itu, ada keberanian Gideon. Abis itu apa yang terjadi sama Gideon? Gideon bilang sama 300 pasukannya begini, ayo kita nyerbu turun, gak usah bawa pedang, gak usah bawa perisai, gitu loh. Konyol apa konyol? Konyol. Saya baca ini puluhan kali Pak Bu. Sampai saya cari tahu Pura itu siapa. Kan kuncinya yang nemenin dia. Sepakat gak? Ada satu clue di situ, Pura harus temenin dia turun. Pura itu artinya apa? Dalam bahasa aslinya Pura cuma punya satu arti, yaitu tunas dan ranting. Next. Artinya apa Pak Bu? Tunas dan ranting. Kalau ngomongin tunas di Alkitab gak ada yang lain.
Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 4 bilang, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ayat yang kedua menjelaskan dengan sangat jelas siapa itu tunas dan siapa itu pura sesungguhnya. Roh Tuhan. Itu loh. Jadi yang nemenin Gideon turun ke perkemahan itu sebenarnya siapa sesungguhnya? Tunas itu sendiri. Siapa tunas itu? Roh Tuhan. Makanya ditulis di ayat yang kedua, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu pertanyaan yang sama. Masuk akal nggak waktu dia turun dan dia balik dengan roh hikmat, keperkasaan, keberanian dan takut akan Tuhan, itu jadi masuk akal nggak? Itu masuk akal. Pak, Bu, saya mau kasih tahu. Yang turun temenin Gideon ke perkemahan itu bukan pura manusia biasa. Tapi yang nemenin itu ada roh Tuhan. Itu yang bikin Gideon, catat ini baik-baik di Alkitab. Waktu saya baca kenapa saya terus bergetar. Karena saya mau bilang Bapak Ibu, Alkitab catat dengan jelas. Waktu Gideon balik ke pasukan 300 orang itu. Bukan Gideon yang kemarin. Bukan Gideon yang tadi pas sebelum turun, bukan. Yang takut itu udah hilang. Ketakutannya udah Tuhan hilangkan karena apa? Ada roh Tuhan dalam Gideon. Gideon bilang sama 300 pasukannya. Gideon bilang apa? Turun, gak usah bawa pedang, gak usah bawa perisai. Kelihatannya memang gak masuk akal. Tapi ini beda, Gideon yang udah beda. Gideon yang udah punya roh Tuhan. Yang udah punya roh hikmat. Ada roh keperkasaan dari Gideon. Gideon bilang, Pak, Bu, turun, bawa kendi, bawa obor, sama bawa sangkakala. Saya mau tanya, ini mau perang apa mau kemah? Sebelum kita ngerti ini, kita bilang itu konyol. Tapi saya mau bilang, setelah saya ngerti, ini namanya hikmat. Waktu 300 turun ke perkemahan itu, tahu Pak apa yang dilakukan sama Gideon? Gideon bilang kita kelilingin aja perkemahannya. Kita nyalain obor, pecahin kendi, kita tiup sangkakala. Gitu loh. Keyakinan dari mana itu? Karena ada roh Tuhan ada sama dia. Itu kan. Waktu mereka tiup sangkakala dan mereka bilang demi Tuhan dan demi Gideon. Apa yang terjadi? Mereka gak perang Pak. Alkitab catat mereka gak perang. Makanya saya bilang Gideon itu bukan pahlawan perang, tapi pahlawan iman. Tahu kenapa? Dia gak perang sama sekali Pak, Bu. Satu bangsa yang isinya ratusan ribu pasukan yang gagah perkasa itu, mereka kalang kabut dengar sangkakala itu, mereka saling bunuh di dalam perkemahan itu, dan kemenangan absolut buat bangsa Israel. Yang perang siapa Pak, Bu? Tuhan. Gak ada Gideonnya. Pasukan elitnya skillnya gak kepake. Next slide, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Next, catat ini baik. Ini slide yang terakhir, next lagi. Saya mau bilang ini, catat baik. Tuhan bekerja dengan orang yang teruji, bukan dengan orang yang berpotensi hari-hari ini. Roh Kudus yang menuntun dan memampukan kita. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu hanya mengandalkan kemampuan, kekuatan, skill engkau, pengalaman engkau, saya mau kasih tahu, bukan itu gak baik, itu baik. Tapi tahun-tahun ini Tuhan sedang berperkara dengan orang-orang yang teruji. Itu yang paling penting. Kalau engkau mau mengalami kemenangan dan penuaian daripada Tuhan, engkau harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pertanyaan berikutnya, sudah adakah roh Tuhan dalam kehidupanmu? Orang yang dipimpin oleh roh Tuhan itu ada kerendahan hati untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah tidak masuk akalan kehidupan Gideon, Tuhan memberikan kemenangan yang absolut dan besar dalam kehidupan mereka. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya mau ajak kita berdoa Bapak Ibu. Mari renungkan firman Tuhan ini. Bersamamu Bapa. Katakan lagu ini sebagai doa. Kalau hari-hari ini kau sedang ada dalam peperangan itu, kalau hari-hari ini ternyata kau sering mengandalkan hanya dirimu sendiri, lupa mengandalkan roh Tuhan dalam kehidupan, mari berdoa.
Engkau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau berjalan bersama dengan roh Tuhan. Mari taruh tanganmu di dadamu. Tuhan Yesus, lihat setiap kami, anak-anakmu ya Tuhan, hamba-hambamu. Setiap kami mau bilang ya Tuhan, dalam perkara kehidupan kami apapun itu, usaha kami, keluarga kami, kesehatan kami mau bilang kami mau berjalan bersama dengan roh Tuhan. Buat kami semakin terheran-heran, buat kami semakin terheran-heran bahwa Tuhan, Allah yang menyertai Gideon waktu itu adalah Allah yang hadir hari ini dan memegang tangan kami. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap jemaatmu hari ini, tempat ini. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan, berkati kami. Sayangi kami sama seperti Tuhan sayang sama Gideon. Sayangi kami dan bantu kami sama seperti Tuhan sayangi Israel. Tuhan sayangi dan bantu kami ya Tuhan, buat kami memenangkan peperangan ini. Kami mau bilang peperangan ini gak mungkin menang karena kekuatan kami. Peperangan ini gak mungkin menang karena kehebatan kami. Bahkan kemenangan ini gak akan berhasil dan menang kalau kami tanpa Tuhan. Tapi kami mau bilang hari ini kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang jadi nakoda dalam kehidupan kami, dalam keluarga, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan usaha kami, dalam kuliah kami. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Tuhan jamah kami, urapi kami ya Tuhan. Kami mau bawa setiap peperangan kami hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kami mau menang bersama dengan Tuhan. Dan kami mau bilang demi nama Tuhan, Tuhan akan memberikan kemenangan buat setiap kami. Demi nama Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan, Tuhan akan buat kami semakin naik dan semakin naik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu yang menguatkan dan spesifik untuk setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan, urapi kami. Ingatkan kami di rumah untuk kami terus bersandar sama Tuhan. Buat kami saat teduh baca Alkitab dan kami bangun mesbah keluarga kami yang sudah hilang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita semua sama-sama katakan amin.